Anies Baswedan adalah lulusan Departemen Ilmu Politik, Northern Illinois University di Amerika Serikat dengan gelar Doctor of Philosophy. Jadi kalau bicara soal kemampuan politik, dia adalah pakarnya. Politik ini diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin karena kita sudah terlanjur menerima politik dalam arti sempit, seperti urusan pemilihan umum, kepartaian, presiden, wapres. Makanya orang malas untuk berurusan dengan politik atau bahkan menghindari kata politik dalam kesehariannya. Sehingga orang akan menjawab rasanya tidak perlu berpolitik. Namun, jika kita cerna lagi makna dan apa itu politik sebenarnya adalah hubungan kuasa antar sesama manusia atau seni bernegosiasi dengan kuasa yang lebih dominan. Kata kuncinya berpolitik membutuhkan hubungan antar manusia. Nah, disinilah kelebihan Anies. Kalau kita perhatikan selama Anies terjun dalam dunia politik, dia memainkan kemampuan politiknya sejak dari masa dia memulai karirnya di bidang pendidikan. Kenapa dia bisa sampai menjadi rektor? Selain kemampuan dia mengajar yang baik, tentu ditambah dengan keahlian menjaga hubungan antar manusia. Ini tentunya menggunakan medium ucapan kata-kata yang bisa membuat manusia yakin dengan apa yang disampaikannya. Dengan kemampuan berpolitiknya yang luar biasa, Anies bukan hanya sebagai rektor dalam kepakarannya berpolitik, tapi dia bisa menjadi Menteri Pendidikan, Gubernur Jakarta dan sekarang sudah pun dicalonkan oleh Partai Nasdem sebagai calon Presiden Indonesia untuk Pilpres di tahun 2024. Lawan politik Anies terus mencari-cari kesalahannya barangkali karena mereka khawatir bila Anies nanti mampu ikut bertarung dalam Pilpres dan akan memenanginya. Sampai hari ini kesalahan Anies belum pernah terbukti apalagi urusannya dengan tindak pidana korupsi yang selalu dikait-kaitkan ke dirinya. Mari kita lihat kesalahan-kesalahan yang pernah dibeberkan oleh kaum oposisi yang sebenarnya itu bukanlah kesalahan Anies. Anies dalam kampanye pilgubnya pernah mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan masalah banjir yang selalu melanda Jakarta dengan cara memasukkan air ke dalam tanah. Bukan air tersebut dialirkan ke gorong-gorong. Ini suatu inovasi yang hebat kan, yang belum pernah dilakukan oleh gubernur sebelumnya. Anies telah melaksanakan janjinya dengan membuat sumur-sumur di Jakarta walaupun hasilnya belum seperti yang dibayangkan Anies maupun masyarakat Jakarta. Itu berarti bukan salah Anies tapi itu mungkin salah anak buahnya yang tidak mampu membuat sumur-sumur tersebut lebih baik. Anies mungkin kurang kontrol saja dalam studi tentang kemungkinan yang akan terjadi bila sumur-sumur itu dibuat. Istilahnya mereka tidak melakukan studi kelayakan lebih intensif dan terpadu dulu demi pencapaian mengatasi banjir lebih baik sehingga sumur-sumur itu bisa mampu menampung air secara maksimal. Itu kan hanya kekurangan Anies yang sepele yang tak perlu diributkan. Yang penting Anies telah menepati janjinya walaupun hasilnya tidak memuaskan. Anies juga telah melaksanakan janjinya untuk membangun rumah murah tanpa uang muka. Karena dalam kampanye pilgub Anies terlalu yakin dengan kemampuan dirinya tapi kenyataannya tidak seperti dia bayangkan. Kemudian Anies memangkas target rumah DP 0 rupiah dari 232.000 menjadi hanya 10.000 unit rumah susun, atau turun sekitar 95%. Hal itu terungkap dari draft perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD, yang diajukan Anies ke DPRD. Sebanyak 10.000 unit. Walaupun begitu jumlah rumah yang terbangun sudah 2.000 di tahun 2022. Walau tidak tercapai target, tentu ini bukan salah Anies. Mungkin Anies menyerahkan proyek-proyek itu sepenuhnya kepada anak buahnya saja tanpa memantaunya dengan lebih serius. Mungkin terlalu percaya kepada stafnya dan juga bagi Anies proyek ini hanya memakan dana yang tidak signifikan. Yang penting janjinya sudah dipenuhi. Cuma sayangnya rumah yang dibangun dengan maksud untuk dijual ke orang-orang yang kurang mampu. Tapi jadinya rumah yang dibangun hanya bisa dibeli oleh orang yang berpenghasilan besar karena fakta menunjukkan bahwa yang mungkin membeli rumah tersebut orang harus mempunyai gaji 7 juta karena cicilan rumah itu, minimal, menurut OJK adalah 30% dari pendapatan. Kalau misalnya 7 juta dibagi 3 aja, itu berapa rata-rata? 2 jutaan. Itu pun belakang soal pendapatan pembeli agar sanggup memiliki rumah yang dibangun berubah dari 7 juta menjadi 14 juta rupiah. Menurut pengamat properti, perumahan tersebut sudah termasuk perumahan komersial ketimbang rumah murah buat orang yang tak mampu. Gagalkah Anies dalam proyek ini?
Tidak gagal. Makanya Anies dalam pidatonya mengatakan bahwa visi dan misi tidak perlu dibuat karena visi dan misi bisa dirubah-rubah, yang penting lihat rekam jejak. Betul kan? Satu lagi inovasi Anies yang bagus adalah mengganti nama jalan. Ini tentu bukan main-main buat Anies. Tujuannya untuk membangun suatu kenang-kenangan kepada penduduk asli Betawi. Walaupun sebenarnya akibat dari penggantian nama jalan ini membawa imbas pada masyarakat DKI. Umpamanya harus mengurus KTP baru, kartu keluarga, dan lain sebagainya. Tapi bagi Anies pergantian nama sangat penting. Tentu kaum oposisi tidak senang dengan apa yang dilakukan Anies tersebut. Mereka mengatakan bahwa lebih penting biaya pergantian nama jalan tersebut digunakan untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Menurut mereka kalau hanya berinovasi mengganti nama jalan, lurah pun mampu. Sudah tentu banyak lagi pencapaian Anies selama menjadi gubernur yang menurut Anies tidak akan cukup waktu untuk membicarakannya. Begitulah kehebatan Anies yang boleh dikatakan tidak mempunyai kesalahan dalam memimpin DKI. Kalau ada kekurangan di sana-sini, itu hal yang biasa. Bila Anies menjadi presiden nanti, tentu Anies akan lebih hebat lagi dalam berinovasi. Rekam jejaknya membuktikan bahwa Anies bisa memimpin negeri ini walaupun masih banyak orang yang kurang percaya dan yakin dengan kemampuannya. Biarkan maju terus sehingga Anies nantinya dapat membuktikan bahwa dia memang mampu dan selalu benar tanpa ada kata kesalahan ataupun kekurangan. Video ini menggambarkan bagaimana simpatisan Anies beranggapan bahwa Anieslah yang bisa memimpin negeri ini walaupun apa yang dilakukan Anies banyak yang tidak beres ketimbang beres. Apapun yang dikerjakan Anies dianggap tanpa cacat dan salah. Padahal kejadian yang diilustrasikan dalam video adalah fakta yang terjadi dan bukan mencari kesalahan Anies. Benarkah Anies akan mampu memimpin negeri ini bila dia menjadi presiden? Menurut banyak pengamat politik negeri ini Anies justru telah gagal membangun Jakarta. Dilihat dari video ini saja sudah ketahuan bahwa Anies gagal membenah persoalan banjir dengan sumur resapan yang dibangun. Dan malahan sumur tersebut membuat jalanan yang ada menjadi rusak-rusak dan juga membahayakan kendaraan berat yang melintas. Membangun rumah susun pun gagal mencapai target walaupun sudah dipangkas jumlahnya. Yang jelas setelah dibangun pun tidak laku dijual. Aneh tapi nyata Anies yang mengganti nama jalan-jalan bukanlah sesuatu inovasi tapi lebih untuk mencari simpati masyarakat Betawi. Tapi hasilnya justru membingungkan pencari alamat. Terutama membuat masyarakat yang tinggal di alamat baru harus mengganti dokumen-dokumen penting. Selain menghabiskan waktu tentu juga membuat mereka harus merogoh kocek untuk biaya tersebut.